Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali belajar tentang masalah fiqih. Pada kali ini kita akan membahas tentang istilah barangkali mungkin asing bagi kita yang jarang buka-buka kitab fiqih, ya, tentang masalah muamalah, yaitu bab tentang ju'alah atau ji'alah yang bisa kita artikan secara umum ini seperti sayembara. Ya, sayembara. Sebagaimana kita kenal di masyarakat tentang istilah sayembara. Sampai dalam masalah ini Islam itu memberikan kepada kita kaidah-kaidah, cara bagaimana sayembara yang dibolehkan. Ya, ada sayembara yang tidak dibolehkan, yaitu sayembara untuk hal-hal yang haram, barang-barang haram, untuk mendapatkan hal-hal yang haram. Dan yang kedua adalah dalam rangka ta'awun, kerjasama dalam hal maksiat. Tentunya ini tidak dibolehkan. Jadi ju'ala di sini yang mubah, yang dibolehkan. Barang-barangnya juga yang jadikan sembara, juga yang dibolehkan. Ini menunjukkan bahwa agama Islam, agama yang sangat sempurna. Ya, peraturan hidup manusia dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika kita mempraktekkan, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu makna ju'ala atau ji'ala, Bapak Ibu hadirin sekalian? Maksudnya al-ju'ala di sini adalah penetapan upah tertentu atas suatu pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa pelaku yang mengerjakannya. Ini hampir sama dengan ijar, ya, ijarah atau menyewa. Tapi kalau ji'ala ini orangnya tidak harus menyebutkan namanya. Misalnya seseorang, siapa yang bisa mencari mobilku, dia menyebutkan tentang merek mobil, ya, keadaan mobilnya, warnanya, maka kalau dia mendapatkan mobilku kembali, dia akan mendapatkan uang sekian-sekian. Ya, dia mengumumkan ke halayak ramai karena mobilku hilang misalnya. Maka dia membuat sayembara sehingga beberapa orang mencari. Ada seorang dari mereka yang misalnya menemukan. Maka dia berhak mendapatkan hadiah tersebut, upah tersebut. Ya, lain kalau menyewa, langsung to the point, fulan dihubungi oleh seseorang, ya fulan, kamu kan pengalaman, kamu tahu daerah ini, saya punya barang hilang, saya sewa kamu selama sebulan penuh, coba carikan barang saya, ya, kalau kamu ketemu akan mendapatkan sekian-sekian. Itu bedanya dengan apa? Ju'alah atau ji'alah. Hadirin sekalian, menyewa beda dengan apa? Menyewa. Kalau ji'ala tidak mengharuskan siapa pelakunya. Yang jelas tiba-tiba mobil itu kembali. Ternyata fulan pelakunya. Ya sudah, dia berhak untuk mendapatkan apa? Upah. Ya. Misalnya dikatakan di sini, seseorang berkata, barang siapa yang menemukan mobilku yang hilang maka dia akan mendapatkan 1.000 real. Ini contoh. Seperti yang kita kemukakan sebelumnya, hadirin sekalian. Jadi ji'ala ini termasuk akad yang dibolehkan, hal yang mubah secara syar'i. Hal ini ditunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman jaa'a bihi hamlu ba'irin wa ana bihi za'im." Dan siapa yang dapat mengembalikan
piala raja akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Ini ucapan Yusuf waktu itu dia membuat siasat. Ya, dia tahu saudara-saudaranya itu, sedangkan saudaranya tidak tahu dia. Di saat Yusuf alaihissalam sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi di Mesir. Ya, dia ingin membuat siasat untuk saudaranya, terutama saudara seayah seibu, ya Binyamin, agar tinggal di Mesir, tidak balik ke Palestina. Akhirnya dia membuat siasat. Dia memasukkan piala raja kayak gelas gitu, yang bagus ke karungnya Binyamin. Ya, kemudian pasukannya akhirnya berteriak-teriak, disuruh berteriak-teriak. Kami kehilangan suwa'ul malik. Qalu nafqidu suwa'al malik. Penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja. Ya, padahal ditaruh di mana? Sengaja ditaruh di saudaranya itu. Ya, maka dikatakan di sini, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Artinya barang siapa yang berhasil menemukan piala ini, maka dia akan mendapatkan makanan seberat apa? Unta, dan aku akan menjamin. Ya, pasti aku akan memberikan upah itu. Ini dasar yang dipakai oleh para ulama ahli fikih bahwasanya ji'ala atau ju'ala itu boleh, hadirin sekalian, dalam Islam. Ya. Atau kita katakan sayembara. Ya, sayembara. Dasar yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il Arab fastadafuhum falam yudayyifuhum faludigha sayyidul hayy فقالوا للصحابة هل فيكم من راق؟ قالوا نعم لكن لا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شاة فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأتوهم بالشياه فقالوا لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا سألوه فقال لهم خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim, yang artinya Bapak Ibu bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi waktu itu melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Arab. Lalu mereka meminta jamuan tamu pada mereka. Artinya mereka kehabisan bekal mungkin ya, lapar atau haus. Mereka ini musafirin dalam perjalanan menuju Madinah. Mereka ingin mampir begitu di suatu perkampungan Arab agar dijamu. Ya, layaknya seorang tamu, maka sahibul bait itu menjamu, memberi makan atau minum, dan itu suatu keharusan. Ikramud dhaif dalam Islam itu menghargai apa? Tamu, menghormati tamu. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu mampir ke kampung Arab itu. Barangkali mereka memberikan makanan, minuman, menjamu seperti itu. Akan tapi penduduk kampung itu menolak mereka, tidak mau menjamu. Ya, sudah berangkat keluar dari kampung itu, hadirin sekalian. Kemudian ada tokoh kampung itu, ya, kena sengat hewan yang berbisa, sehingga mengalami demam yang tinggi, hampir mau mati. Maka mereka berkata, orang-orang kampung itu kepada sahabat-sahabat Nabi, ada yang dipanggil sahabat-sahabat Nabi itu, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah menjadi raqin?
adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, mengobati? Karena pemimpin kami lagi sakit keras, disengat hewan berbisa. Mereka menjawab, ya ada, tapi kami tidak mau melakukan kecuali kalian menetapkan upah kepada kami. Kata para sahabat, kami tidak bisa melakukan kecuali kalian beri kita ju'lan atau ji'alan. Ya, ju'al yaitu apa? Upah hadiah dari pekerjaan tersebut. Maka orang-orang kampung tersebut menyetujuinya, akan menetapkan beberapa domba sebagai upahnya. Lalu seorang sahabat meruqyah dengan surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Maka sembuhlah tokoh tersebut. Langsung bisa jalan. Ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah. Bisa dijadikan untuk ruqyah. Hadirin sekalian. Lalu para sahabat berkata, kami tidak akan mengambilnya sehingga kami harus bertanya kepada Rasulullah. Sebagaimana kesepakatan, orang-orang kampung itu memberikan kambing kepada para sahabat. Tapi para sahabat Bapak Ibu tidak mau sampai mereka ke Madinah dulu bertanya tentang hal ini kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan adab, ya, ketinggian daripada ilmu sahabat. Karena ini perkara baru, mereka tidak mau kemudian memutuskan sendiri. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai di Madinah, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga Rasul mengatakan, dari mana kalian tahu bahwa surah Al-Fatihah bisa dijadikan ruqyah? Memang benar surah Al-Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah. Kenapa kalian menolak domba-domba tersebut? Ambil dari mereka dan berilah aku sebagian, ya, dari domba itu dari kalian. Nah, ini dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu boleh mengambil upah, ya, dari sayembara ini. Siapa di antara kalian, wahai orang-orang yang bisa menyembuhkan, meroki, yang bisa menyembuhkan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengobati sehingga menjadi sembuh atau disembuhkan sama Allah. Misalnya ada famili kita, maka dia akan mendapatkan upah sekian-sekian. Nah, ini dibolehkan dalam hal ini. Itu masalah ji'alah atau ju'alah. Walaupun Bapak Ibu, ada sebagian ulama melarang ju'alah ini. Termasuk di antaranya adalah Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, dilarang ju'alah kecuali kalau dia tidak meminta upah. Ya, ada yang melarang. Tapi jumhur ulama membolehkan. Jumhur ulama membolehkan tentang apa? Ju'alah. Ya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan ju'alah. Yang pertama, pihak yang menetapkan ju'alah itu disyaratkan seorang yang sah bertindak dalam mengurus harta. Ya, pihak yang menetapkan, yang membuat sayembara itu bukan anak kecil, bukan orang gila. Maksudnya, tidak asal ngomong, karena dia akan memberikan hadiah. Betul-betul dia punya uang memang. Ya, betul-betul dia orang yang balik, bukan anak kecil. Karena anak kecil bisa jadi asal ngomong. Ya, sudah ada yang mencarikan barangnya ternyata nggak ada hadiahnya. Ya, atau dia nggak punya uang. Jadi betul-betul di sini orang yang menetapkan ju'alah sayembara itu disyaratkan seseorang yang sah dalam bertindak terhadap harta bendanya, uangnya. Sedangkan pelaku yang mengerjakannya haruslah seorang yang mampu bekerja. Ya jelas tentunya orang yang profesional biasanya yang mau untuk mendapatkan hadiah daripada sayembara itu.
Ya, bukan semua orang. Biasanya orang yang mengenal medan. Ya, bukan orang sembarangan. Kemudian yang kedua, hendaklah status pekerjaannya itu mubah, sehingga tidak sah bila pekerjaannya itu haram, seperti menyanyi, membuat khamr atau semisalnya. Ya, jadi memang tidak boleh hal yang haram. Misalnya ada sabda Nabi yang mengatakan bahwasanya tidak boleh atau haram upah atau hasil dari jual beli anjing. Kemudian dari prostitusi, perzinahan. Ya, dan dari perdukunan. Ya, ada juga yang mengatakan dari masalah musik, ya, memanggil penari-penari wanita misalnya. Barang siapa yang memanggil penari-penari wanita pada acara hajatan saya akan berikan upah sekian-sekian. Ya, ini tidak boleh, hadirin sekalian. Atau masalah khamr. Saya punya hajatan, banyak orang yang datang, macam-macam orang datang. Saya minta dihadirkan khamr, ya, arak untuk beberapa tamu-tamu spesial misalnya. Siapa yang mau mendatangkan khamr resmi, maka saya akan kasih upah sekian-sekian. Itu tidak boleh, hadirin sekalian. Atau misalnya berhubungan dengan dukun. Ya, dukun ini yang kamat-kamit gitu mulutnya. Barang siapa yang bisa mendatangkan dukun, ya, maka saya akan kasih kamu dan juga dukunnya. Nah, ini tidak boleh, hadirin sekalian, karena itu pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ya, tidak boleh kita lakukan seperti itu. Jadi harus yang mubah, pekerjaan yang mubah. Kemudian yang keempat, ju'alah adalah akad yang boleh jaiz. Ini pendapat yang kuat. Sebagaimana hadirin sekalian, kita baca dari dalil-dalil tadi itu surah Yusuf ayat 72 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim yang ada sahabat yang bacakan orang yang sakit dengan surah Al-Fatihah, meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan pentingnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah nama lainnya Ar-Ruqyah. Nama lainnya juga As-Salah, salat. Aku bagi salat nisfain, dua macam. Untuk hambaku dan juga untuk aku. Ya, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maka Allah mengatakan apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala 'abdi arrahmanir rahim, Allah SWT mengatakan asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin majjadani 'abdi, Allah mengatakan hambaku mengagungkanku. Idza qala 'abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li wali abdi ma sa'al. Ini sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi satu ayat dibagi menjadi dua. Satu untuk Allah dan satu untuk hamba. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إذا قال عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ini surah Al-Fatihah dinamakan oleh Allah As-Salah. Ya, dinamakan juga Ar-Ruqyah. Dinamakan juga Ummul Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kecuali dengan membaca apa? Surah Al-Fatihah. Bapak Ibu, kalau membaca surah-surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Misalnya kalau dihilangkan Al-Fatihah, Bapak Ibu membaca 113 surah selain Al-Fatihah dalam solat enggak diterima. Harus membaca apa? Surah Al-Fatihah. Kalau Bapak Ibu membaca surah Al-Fatihah saja, tidak membaca surah-surah yang lainnya, maka solat Bapak Ibu sah. Ya, ini menunjukkan keutamaan surah apa? Al-Fatihah. Ya, di mana dikatakan oleh min a'dhamis surah. Surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an yang belum pernah diturunkan di kitab Injil, Zabur, Taurah. Ya, kecuali dalam Al-Qur'an. Surah apa? Al-Fatihah. Makanya digunakan untuk ruqyah. Tapi harus khusyuk, harus yakin. Para sahabat menggunakan untuk ruqyah. Jadi simple saja. Ya, terkadang penyakit itu disembuhkan oleh Allah dengan obat-obatan medis, ya. Terkadang dengan apa? Surah-surah Al-Qur'an. Bisa kita gunakan sebagai apa? Ruqyah. Ya, tentunya menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yashfi al-mardha. Ya, dengan membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah, Bapak Ibu, mengandung 3 macam tauhid. 3 macam apa? Tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan apa? Sifat. Tauhid rububiyah ada pada ayat apa? Alhamdulillah Rabbil alamin. Tauhid uluhiyah pada ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid asma dan sifat pada ayat apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi mengandung 3 apa? Macam tauhid. Ya, begitu juga surah Al-Fatihah mengandung 3 rukun ibadah yang seharusnya dilakukan oleh seorang ketika ibadah. Ya, ada rasa mahabbah, cinta, ada roja dan ada khauf. 3. Ada rasa harap, ingin diampuni dosa, diterima oleh Allah amalnya, berharap masuk surga. Ya, roja. Dan juga harus ada perasaan khauf, takut kepada Allah. Itu ada pada ayat-ayat Al-Fatihah. Al-Mahabbah. Mana Al-Mahabbah? Ayat apa? Berbunyi apa? Al-Mahabbah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Menunjukkan mahabbah. Ya, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita apa? Memujinya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin yang memberikan segalanya, yang memilikinya, memiliki alam ini, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alam ini milik Allah. Maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pencipta yang sesungguhnya dan yang berat dipuji. Sedangkan kita, kalau ada orang memuji, kita sebetulnya enggak pantas untuk dipuji. Karena orang lain itu enggak tahu tentang aib kita. Coba kalau tahu aib kita, mungkin tidak memuji kita. Tapi Allah dipuji karena Allah mempunyai sifat sempurna dalam segala hal. Maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencintai harus dasari dengan ta'zim. Ta'zim itu apa? Mengagungkan. Ya. Mengagungkan. Bukan sekedar cinta.
saya mencintaimu, tapi basa-basi misalnya. Kemudian yang kedua adalah roja. Roja itu apa? Harap. Ada pada ayat apa? Ar-Rahmanu Rahim. Kita berharap Allah merahmati kita. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Kalau Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, maka kita bisa masuk surga. Karena apa? Karena orang yang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kita suka berdoa, Allah marhamni ya arhamar rahimin. Irhamni ya arhamar rahimin. Karena Allah ar-Rahmanur Rahim. Ya, Allah ar-Rahmanur Rahim. Kita berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Ya, karena Allah mengatakan, ya inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mendahului marahku. Paham ya Bapak Ibu ya? Roja. Kemudian yang ketiga Pak, khauf. Harus ada khauf. Pada ayat apa itu? Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik itu raja atau yang memiliki hari pembalasan, din hari pembalasan. Hanya Allah di hari kiamat raja, di hari pembalasan. Ini luar biasa surah Al-Fatihah ini. Maka kita takut kepada Allah SWT. Hanya Allah yang apa? Menjadi raja nanti. Semuanya tidak bisa. Ya, bahkan kaki pun seorang hamba tidak bisa bergerak pada hari kiamat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaki bergerak jalan tidak bisa kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tunjukkan bahwa Allah yang hebat, raja. Ainal mulukul ard. Allah mengatakan, mana raja-raja dunia? Anal malik, saya raja. Aina mulukul ard? Mana raja-raja? Makanya Allah disebut apa? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Kalau Malik enggak panjang ya, yang enggak panjang itu raja, Malik. Kalau Malik yang memiliki, pemilik. Dua-duanya boleh dibaca seperti itu. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Ya, apakah Allah juga raja dunia kok enggak disebutkan? Iya, Allah raja dunia, raja di akhirat. Kenapa enggak disebutkan raja dunia? Malikud dunya wa malik yaumiddin. Kenapa? Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan karena di dunia ini banyak raja-raja. Banyak yang mengaku sebagai apa? Raja. Ada raja Mojopahit, ada raja apa? Inggris, ada raja Saudi. Banyak mengaku sebagai apa? Raja sehingga kurang terkesan. Ya. Walaupun Allah juga raja, Malikul Ard. Malikul Ard. Seperti itu. Jadi ada 3 rukun ibadah dalam surah Al-Fatihah. Ya, ini manfaat surah Al-Fatihah, faedah dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga Bapak Ibu mengandung 2 syarat ibadah. Ya, syarat ibadah itu pertama apa? Ikhlas. Dan yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi. Dalam surah Al-Fatihah mengandung 2 syarat itu. Yang pertama apa? Ikhlas. Dalam ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlas. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, menyembah, hanya kepadamu kami apa? Minta tolong. Didahulukan iyyaka. Seharusnya kan susunannya itu na'buduka, na'budullah atau na'buduka, kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi didahulukan iyyaka na'budu, kepadamu kami apa? Menyembah. Kalau didahulukan apa namanya? Iyyaka sebagai khabar muqaddam, maka menunjukkan apa? Takhsis, lebih khusus lagi, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ya, karena disebutkan lebih dahulu iyyaka.
Diulangi lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang kedua, syarat yang kedua harus ngikuti Nabi. Pada ayat apa Bapak Ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah. Jalan yang ditempuh oleh Rasul, ngikuti petunjuk Rasul dalam ibadah. Kalau enggak diterima ibadah kita. Ya, maksudnya apa? Bahwa ibadah itu diterima harus sesuai dengan petunjuk dan sunnah Pak Rasulullah. Makanya kita minta hidayah. Ya kan? Jalan yang lurus, jalannya siapa? Jalan yang lurus itu Syiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa orang yang kau beri nikmat itu? Dijelaskan dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan apa? Salihin. Itu jalan yang harus kita lalui. Jalannya mereka, orang-orang yang baik. Hadirin sekalian. Nah itu tentang sedikit masalah Al-Fatihah, keutamaan surah Al-Fatihah, sehingga para sahabat tidak usah bingung-bingung, disuruh ngeru'yah ya sudah siap. Satu di antara mereka langsung baca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya itu. Subhanallah, ketika dibaca langsung apa? Sembuh. Hadirin sekalian, langsung bisa jalan. Di sini menunjukkan bahwa yang memang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ju'ala adalah akad yang boleh masing-masing dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Ya. Misalnya kalau yang mengikuti sayembara membatalkannya ya sudah, tidak dapat upah. Tapi kalau sudah dibuat sayembara, ada yang mendapatkan mobil itu yang hilang, tiba-tiba yang mengadakan sayembara membatalkan, tidak boleh. Dia harus tetap memberikan upah karena dia berhasil menemukan apa? Mobil itu. Hadirin sekalian. Dikatakan di sini, bila ia membatalkan adalah pihak yang menetapkan ju'ala, pelakunya mendapatkan upah standar pada umumnya. Seperti itu ya. Dan bila pelaku yang membatalkan ju'ala, maka dia tidak mendapatkan apapun. Ya, kalau pelaku yang mencari mobil itu membatalkan, oh sudah tidak bisa maaf Pak, saya tidak bisa mencarinya, dia tidak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau dia sudah mendapatkan mobil, dia sudah berusaha mencari sana sini, mendapatkan, kembalikan ke yang membuat sayembara, tiba-tiba yang buat sayembara mengatakan, sudah saya ralat, tidak jadi sayembaranya. Loh ini mobilnya sudah ketemu Pak. Maka berhak orang yang menemukan mobil itu tetap mendapatkan upah standar. Upah standar itu yang menjadi uruf kebiasaan di masyarakat berapa sudah itu? Harus Pak, harus dikasih. Ya, harus seperti itu. Dan itu dibenarkan oleh para ulama. Ya, harus karena dia sudah menemukan. Berhak dia mendapatkan. Misalnya ada kalung emas dibuat sayembara, siapa ya bisa menemukan kalung emas putriku ini, saya akan kasih gini-gini. Ternyata dicari, ada yang menemukan. Ya, maka yang pemilik kalung emas ini berhak untuk membayar upah. Seperti itu. Harus. Ya. Atau kata para ulama, ada barang ini hampir hancur ya, atau mau masuk, kalau nggak diambil masuk ke sungai, diselamatkan, maka orang seperti ini boleh mendapatkan upah. Boleh mendapatkan apa? Upah. Ya. Atau misalnya walaupun tidak ada sayembara, Bapak Ibu, ada rumah kebakaran ini. Ya, supaya tidak menjalar, ada seseorang langsung apa? Ia mengguyur dengan apa? Air. Dia berusaha sekeras mungkin agar tidak menjalar kebakaran.
maka setelah amalnya ini dia berhak mendapatkan apa? Upah, dan itu suatu hal yang wajar. Ya, maka pemilik rumah harus memberikan upah karena menyelamatkan dari kehancuran rumah itu. Lihat dalam Islam seperti ini Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ya, jangan bakhil. Sudah dibantu dari suatu hal yang bisa menghancurkan rumah, kecuali hal-hal yang remeh ya. Ini hal-hal yang sangat penting. Menyelamatkan bayi tetangga misalnya. Kalau enggak, diambil, diculik misalnya, diselamatkan sama tetangganya ini. Dia berhak. Walaupun misalnya kalau dia enggak mau, enggak ada masalah. Cuma minimal kita menghargai. Ya, terima kasih atau ngasih sesuatu. Ya, kalau memang dia enggak mau ya sudah enggak ada masalah. Dia membantu ikhlas. Cuma dalam hal ini dibolehkan ya memberikan apa? Upah sebagai tanda terima kasih. Bapak Ibu. Faham ya masalah ji'ala ya atau ju'ala? Ya. Ini dalam hal kondisi apa? Darurat. Jadi ringkasnya Bapak Ibu tentang ju'ala di sini ada hukum-hukum. Kita ulangi lagi. Ya, ju'ala tidak disyaratkan untuk akad ji'ala harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Orang yang melakukan akad ini tidak harus datang. Orang yang ikut sayembara tidak harus datang ke rumah yang buat apa sayembara. Yang penting dia langsung cari barang yang hilang itu yang dijadikan sayembara. Beda kalau menyewa. Kalau menyewa harus datang buat kesepakatan kan. Saya menyewa kamu, tolong carikan apa harta saya yang hilang. Dia datang buat akad. Bapak mau bayar berapa? Kalau ketemu gitu. Sekian, sekian, sekian. Tapi kalau sayembara, ju'ala tidak harus datang. Tidak harus apa? Datang. Yang penting kalau sudah ada barang langsung menuju rumah yang mengadakan apa? Sayembara atau ju'ala. Kemudian yang kedua, disyaratkan untuk orang yang siap memberikan bayaran harus sah tasarruf. Dan orang yang menjalankan sayembara harus mampu melakukan. Yang mengadakan sayembara harus orang yang mampu untuk mengeluarkan harta, ya, apalagi dia serius, ya, bukan gila, bukan anak yang belum baligh. Betul-betul orang yang mampu untuk bertasarruf. Dan orang yang melaksanakan sayembara dia mampu melakukan. Bukan hanya ngomong, siapa? Siap. Tapi enggak jalan. Ya, harus jalan dia. Kemudian pekerjaan ju'ala atau ji'ala tidak ditentukan batasnya. Sehingga seorang berkata, barang siapa mengembalikan untahku dalam 1 pekan, maka ia berhak mendapatkan 5 dinar. Maka ini bukan ju'ala. Ju'ala itu enggak ditentukan waktunya. Kalau ditentukan waktunya, maka ini menyewa berarti. Akadnya bukan apa? Ju'ala. Enggak ditentukan waktunya. Ya, terserah kapan aja, yang penting secepatnya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian siapa saja yang telah menyelesaikan tugas ju'alanya, maka ia berhak memperoleh ju'ala ini, upah. Ya, karena akad menjadi tetap dengan sempurnanya pekerjaan, dan juga ada firman Allah, wa aufu bil uqud, hendaklah kalian melaksanakan akad-akad kalian, janji-janji kalian. Kalau berjanji ngasihkan upah ya ngasihkan. Tidak boleh, hadirin sekalian. Ya, sudah mendapatkan pembeli dicari ikan, ternyata enggak dikasih upah. Tidak boleh seperti itu. Ya, harus sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya orangnya banyak, ya dibagi rata. Dibagi apa? Rata. Kemudian siapa saja yang melakukan pekerjaan yang diji'alakan, ju'alakan, sebelum mengetahui bahwa pekerjaan itu diji'alakan, maka yang melakukan tidak berhak mendapatkan apa-apa. Karena hal ini termasuk melakukan perbuatan yang tidak ada izinnya. Jadi maksudnya apa di sini? Belum ada sayembara, dia sudah apa? Bekerja. Dia nguping bahwa
tetangganya itu kehilangan mobil. Tapi tetangganya nggak ngumumkan sayembara. Tiba-tiba dia langsung mencari. Maka dia tidak berhak mendapatkan upah. Karena nggak ada izin. Paham ya Bapak Ibu ya? Kecuali kalau dia yang milik mobil itu mengumumkan sayembara jualannya itu. Baru dapat upah seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi harus ada izin dulu. Ada sayembara diumumkan. Tetapi jika ia mengetahui adanya jualan di tengah-tengah melakukan pekerjaan itu, maka ia berhak mengambil upah seukuran pekerjaan yang dilakukan setelah ia mengetahui adanya jualan. Ya, ada pengumuman baru dia bergerak. Tidak apa-apa, dia mendapatkan upah. Kalau mendapatkan barang. Juala Bapak Ibu adalah boleh juga dibatalkan juala ini. Ya, jadi beda dengan akad menyewa ya, beda dengan akad menyewa. Ya Bapak Ibu, sampai di sini barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, masalah jualah sayembara ini. Ya, silakan. Mengenai ini adakan Ustaz di surat Yusuf 72, dan siapa yang dapat mengembalikan akan beroleh bahan makanan seberat 4 unta dan aku menjamin gerakannya. Maksudnya ini kan Yusuf ini kehilangan piala raja ya Ustaz. Ya. Terus kan ini berarti Yusuf ini maksudnya itu jadi Ustaz. Dan dulunya Yusuf itu kan dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya itu. Gimana Ustaz? Bukan dendam. Ya, jadi Yusuf ini pingin hidup bersama saudaranya yang seayah dan seibu. Karena ini yang baik, yang lainnya nggak bagus. Jadi Yusuf itu punya 11 saudara, sama Yusuf 12. Yang satu ayah satu ibu, Binyamin ini. Waktu itu masih kecil. Yang 10 orang ini yang membuat makar agar Yusuf ini dihilangkan dari rumahnya mereka, dimasukkan sumur atau dibunuh. Sehingga mereka musyawarah, keputusan terakhir tidak dibunuh tapi dimasukkan dalam sumur yang kering, sehingga nanti bisa diambil sama kafilah-kafilah dagang. Paham ya? Waktu itu Yusuf masih kecil. Kemudian dilakukan makarnya. Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ada musafirin dari Suria berhenti di situ. Kemudian mendapatkan Yusuf. Kemudian mereka sembunyikan Yusuf, dijual ke pasar budak di Mesir. Ya, habis itu dibeli Yusuf ini sama pembesar Mesir. Diasuh di istana, tumbuh besar. Tentunya saudara Yusuf nggak tahu tentang wajah Yusuf. Karena awalnya kan kecil, besarnya nggak tahu. Berubah kan? Kalau Yusuf tahu mereka, karena mereka sudah dewasa. Orang sudah 20 tahun, 25 tahun misalnya, berubah nggak wajahnya? Nggak banyak berubah. Kecuali usia 5 tahun atau 9 tahun, kemudian Anda nggak bertemu dengan dia sekitar 15 tahun, 20 tahun, berubah enggak? Loh, ini tadi dulu yang kecil itu. Kok sekarang sudah brewokan, sudah ini. Ya, saya nggak nyangka kalau kamu kan gitu, wajar kan? Makanya ketika mereka datang, karena waktu itu kan kekeringan di Palestina. Ya, sedangkan Mesir nggak kekeringan. Mesir justru lebih makanannya itu. Sehingga Palestina harus datang ke Mesir, orang Palestina. Minta bahan makanan yang ditukar dengan barang yang mereka miliki, termasuk dari Yusuf. Ya, jadi 11 orang berangkat itu. Berangkat ke Mesir. Nah, Yusuf
Bukan dendam, dia ingin bertemu sama siapa? Saudaranya. Ya, makanya yang diincar adalah karung daripada Binyamin. Dimasukkan suwa'ul malik. Suwa' itu piala atau gelas bagus ya. Raja dimasukkan di situ. Siasat Yusuf. Kemudian dia nyuruh tentaranya untuk berteriak. Ya jemaah, kita kehilangan apa? Piala raja. Maka siapa yang mendapatkan, umumkan sebagai sayembara, dia berhak mendapatkan makanan sebesar onta, maksudnya yang bisa dibawa oleh onta. Ternyata diperiksa, kemudian nggak taunya karung yang dibawa oleh siapa? Binyamin. Ya, Binyamin dituduh sebagai pencuri. Padahal ini siasat. Ya, tangkap Binyamin. Ternyata sampai masuk istana, nggak di penjara. Dia mengatakan, Ana Yusuf, saudaramu. Binyamin, kamu tinggal di sini sama aku. Jangan khawatir. Nggak usah pulang ke Palestina. Biarkan saudara-saudaramu. Jadi dia nggak dendam dia itu. Ya. Paham? Dalam Al-Quran merasakan Yusuf itu berkata gini, kamu itu lebih jelek daripada aku, berkata Yusuf itu. Di dalam Al-Quran itu lebih jelek? Iya, lebih jelek daripada aku. Saudaranya itu lebih jelek. Oh, enggak, bukan Binyaminnya. Bukan Binyaminnya. Bukan, tapi apa? Saudaranya itu yang hasad sampai hampir Yusuf mati, bayangkan. Iya. Jadi dia nggak dendam. Buktinya apa? Dia memaafkan saudaranya dan disuruh memanggil ayahnya, ibunya datang ke Mesir dan hidup bersama Yusuf. Berarti bukan dendam. Yusuf memaafkan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika Fathu Mekkah, semua orang di Mekkah dikumpulkan di pelataran Masjidil Haram atau di rumahnya Abu Sufyan. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, fahuwa amin, dia aman. Barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, aman. Selain itu akan dibunuh. Ya, maka semuanya masuk Masjidil Haram. Menunggu, ya apa ini? Bisa dihukum mati kita sama Muhammad ini. Ya, kita dulu mencelahnya, kita dulu memeranginya. Mereka sudah gemetaran menunggu detik terakhir Nabi mengumumkan status mereka ini. Mereka serba enggak menentu. Kemudian Rasul mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Padahal ini tawanan perang loh ini. Mereka ini semua sebagai apa? Tawanan perang. Karena masih terjadi peperangan antara Madinah sama siapa? Makkah. Ya. Karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi membawa 10.000 pasukan. Ya. Dan secara tiba-tiba ngepung Mekah. Jadi tawanan mereka sebetulnya. Akhirnya kita tahu ya Muhammad, kamu baik, anak dari orang yang baik, kamu begini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai jamaah, wahai orang-orang Mekah, aku akan katakan kepada kalian sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yawm, idhabu wa antum tulaqa. Ya, tidak ada dosa bagi kalian hari ini. Sudah, enggak ada masalah sama aku. Pergi kalian bebas. Aku katakan sebagaimana perkataan Yusuf kepada siapa? Saudaranya, aku ampuni kalian. Aku maafkan. Pergilah kalian bebas sekarang. Nah, di sini menunjukkan dendam enggak Yusuf? Enggak, dimaafkan. Bahkan dibawa, disuruh tinggal di Mesir, dihargai saudaranya. Tapi saudaranya akhirnya minta maaf sampai sujud kepada Yusuf. Waktu itu sujud masih dibolehkan. Manusia kepada manusia sujud dibolehkan. Tapi pada syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh sujud kepada manusia.
Ini juga membantah beberapa tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok, itu syekhnya itu harus diperlakukan seperti itu. Kalau muridnya datang langsung sujud kepada siapa? Syekhnya. Seperti syekhnya itu kayak wali begitu, harus sujud. Ya. Ini tidak boleh seperti itu. Wala tasjudu illa lillah. Jangan kamu sujud kecuali hanya kepada siapa? Allah. Tapi dulu boleh untuk menghormati. Sebagaimana Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Fasajadal malaikat. Malaikat semuanya sujud. Apakah sujud untuk ibadah itu? La, bukan sujud ibadah. Sujud liihtiram, untuk menghormati Adam. Kenapa? Karena Adam lebih pintar bisa menjawab, sedangkan malaikat tidak bisa menjawab. Ya. Usjud, kata Allah, usjudu. Sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menolak. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kisahnya. Paham Pak ya? Dan tidak ada dendam. Yusuf Masya Allah punya akhlak yang baik. Nabi Yusuf alaihissalam waktu Isra Mi'raj pernah dilihat oleh Nabi di langit yang ketiga. Padahal bertemu juga sebelumnya di Masjidil Aqsa. Nabi melihat Nabi Yusuf. Dan juga bertemu lagi di mana? Langit yang ketiga. Dan Nabi memang kaget ya. Karena Nabi Yusuf ini diberikan oleh Allah wajah yang tampan. Diberikan sebagian ketampanan. Syatrul husn. Makanya enggak heran diceritakan sama Allah bagaimana wanita-wanita Mesir mengiris jari-jarinya itu. Seharusnya mengiris buah, tapi enggak konsentrasi, mengiris jari-jari, karena di depannya lewat seseorang yang rupawan. Mereka langsung takjub. Ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Ya, malaikat yang mulia, sampai seperti itu. Ya, ada lagi yang bertanya? Mohon maaf, ini dari akhlak yang di lantai 1 kritikan. Jika kita kehilangan dompet, namun kita sudah ikhlas kehilangan. Beberapa hari kemudian ada yang menemukan. Apakah kita harus memberikan upah sedangkan kita tidak mengumumkan jihalah? Ya enggak ada kewajiban. Tapi sebagai tanda terima kasih, enggak apa-apa kita ngasih upah. Kalau memang sebagai sesuatu yang uruf, ya dengan upah yang standar. Kalau misalnya uangnya banyak, ada 3 juta dikembalikan, ngasih upah misalnya 50.000, itu hal yang wajar, uruf, ya kan. Kalau memang dia tidak mau, ya sudah, alhamdulillah, dia memang niat untuk menolong, karena dia tidak mengumumkan sayembara yang punya uang ini, sehingga tidak ada kewajiban sebetulnya untuk memberikan upah, ya. Cuma hanya sebagai tatawwu, melakukan hal yang sunnah, bersedekah, begitu. Tidak apa-apa. Hadirin sekalian. Tapi ya bahasa kita seikhlasnya kan, karena tidak menentukan sayembara jialah. Ya, jadi begitu saja jawabannya. Terima kasih Ustaz. Saya tertarik tentang kisah Yusuf tadi. Apakah ini bisa ditarik benang merahnya dengan kisah Bani Israil? Mungkin bisa dijelaskan sekilas saja. Terima kasih. Israel itu nama lainnya Yakub. Nama lainnya apa? Yakub. Israel nama lainnya Yakub. Israel dari bahasa Ibrani. Ya, Allah, Isra hamba. Maksudnya hamba apa? Allah. Bani Israel berarti apa?
anak keturunan Yakub. Kita tidak boleh membenci Israel. Ganyang itu Israel. Loh, hati-hati dalam apa? Membuat bahasa ini, kata-kata. Kalau ganyang Yahudi tidak apa-apa. Kalau ganyang apa? Israel tidak boleh, karena itu namanya apa? Nama Nabi Yakub alaihissalam. Bani mungkin ya, Bani Israel. Ya, yang banyak menyimpang dari ajaran Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel. Tapi jangan Israel toh. Israel. Karena itu Nabi Yakub alaihissalam. Seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub. Ya, jadi Bani Israel itu maksudnya anak-anaknya siapa? Yakub yang kemudian pindah ke Mesir. Ya, Yusuf itu awalnya cikal bakal Bani Israel. Nah, mereka tinggal di Mesir. Waktu Yusuf masih menjabat, nggak ada masalah. Karena Yusuf baik akhlaknya. Orang Mesir, Raja Mesir mencintainya. Dan Nabi Yusuf menyelamatkan ekonomi Mesir dari kehancuran. Dihargai, bahkan dikasih jabatan penting Nabi Yusuf untuk mengelola semua masalah ekonomi, pertanian, keuangan. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, makanya saudaranya itu ikut sama Nabi Yusuf. Tapi masalahnya beda ketika Nabi Yusuf meninggal. Ya, ayahnya meninggal tapi sebelumnya berwasiat minta dikuburkan di Palestina. Ya. Akhirnya ada Bani Israel turun-temurun di Mesir. Nah, itu yang akhlaknya mereka buruk. Tapi mereka Muslim. Mereka secara umum apa? Muslim, masih mengikuti ajarannya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Tapi akhlaknya buruk. Ya, makanya orang-orang Mesir menindas Bani apa? Israel. Apalagi muncul Fir'aun itu. Waktu itu rajanya di zaman Nabi Yusuf bukan apa namanya Fir'aun itu. Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam, bukan. Ya, Fir'aun ini ada yang mengatakan Fir'aunnya dari keturunan Kanaan. Ya, bukan orang Mesir asli, bukan. Seperti itu. Akhirnya waktu Fir'aun tambah kejam. Apalagi Fir'aun bermimpi bahwasanya kekuasaannya itu akan dihancurkan oleh seorang anak yang lahir dari wanita Bani Israel. Maka dia membuat keputusan bahwa setiap bayi-bayi laki-laki dari perempuan-perempuan Bani Israel harus dibunuh, harus disembelih. Bukan orang Mesir ya, bukan orang Kipti. Kalau Kipti Mesir, tapi Bani Israel. Maka semua kampung-kampung Bani Israel dijaga tentara. Dilihat ada wanita atau ibu yang hamil ditunggu. Dilihat lahir laki disembelih. Lahir perempuan dibiarkan. Kejam Fir'aun ini. Tapi juga akhlak Bani Israel juga rusak sudah saat itu. Walaupun mereka adalah Muslim. Karena dikatakan Muslim begini, Bapak Ibu, semua agama Nabi itu Islam. Cuma syariat yang berbeda-beda. Islam dalam arti menyembah apa? Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-Anbiya ikhwatun li'allad. Nabi, para Nabi itu semuanya adalah saudara, bersaudara semua para Nabi itu. Dinuhum wahid. Agama mereka satu. Islam. Wa ummatuhum syatta, syariatnya yang berbeda-beda. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan apa? Musliman hanifah, Muslim yang hanif, yang lurus. Nabi Musa mengatakan wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awal dari orang pertama yang menjadi Muslim dari sukunya di zamannya saat itu. Ya. Cuma syariatnya yang berbeda-beda. Nah, orang-orang Bani Israel walaupun Muslim, mereka terpengaruh dengan adat kebiasaan orang Mesir, sehingga ada yang berbuat syirik, rusak. Makanya dikirim kepada mereka Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari
tekanan Fir'aun dan disuruh untuk melintasi Laut Merah. Akhirnya Fir'aun antaranya diazab oleh Allah, ditenggelamkan. Bani Israel kemudian ngikuti Nabi Musa. Nah, itu perjalanan capek itu. Nabi Musa bersama Bani Israel. Diganyang sama Bani Israel. Makanya Allah mengatakan janganlah kamu sebagaimana orang-orang yang mengganggu Nabi Musa. Bani Israel. Ya, Nabi Musa dituduh macam-macam. Perkataan mereka buruk kepada Nabi Musa. Misalnya Nabi Musa memerangi orang-orang yang tinggal di Palestina agar Bani Israel masuk Palestina. Mereka mengatakan apa? Ya Musa, kamu aja yang berperang sama Tuhan. Kita duduk di sini, kita nggak biasa perang. Lihat Bani Israel. Ada yang mengatakan mereka, di antara mereka, kamu masuk saja, perang. Masuk pintu gerbang, sudah dimenangkan sama Allah. Dimanja Bani Israel. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya dihukum sama Allah. Ya, tersesat 40 tahun di padang pasir itu. Kemana-mana mereka kembali lagi. Tidak bisa, selama 40 tahun. Tapi dikasih makanan, manna wa salwa. Makanan yang lezat. Masih dikasih makanan mereka itu. Kemudian mereka juga pernah mengatakan bahwa mereka kan terbiasa mandi bareng, laki-laki mandi bareng semuanya. Saling melihat aurat, itu biasa dulu Bani Israel, belum dilarang. Dan Nabi Musa orang yang pemalu, dia tidak mau mandi bareng, dia mandi sendirian. Nah, akhirnya mereka ngomong apa? Musa ini di sekitar kemaluannya ada gini-gini ya, atau kulitnya itu begini-begini. Dituduh karena tidak mau mandi apa? Bareng. Kurang ajar. Gurunya padahal dibuat gitu, hadirin sekalian. Ini murid yang kurang ajar. Gurunya yang mengajarkan agama dibuat mainan sama Bani Israel. Akhirnya suatu hari Nabi Musa kan mandi sendiri. Dia melepas bajunya, ditaruh di batu. Tiba-tiba digondol sama batu itu. Batu Nabi Musa. Bayangkan, Nabi Musa tahu, langsung ngomong, ya hajar, saubi. Wahai batu, mana bajuku? Tapi jalan terus, dikejar sama Nabi Musa dalam keadaan telanjang. Akhirnya sampai kepada orang-orang Bani Israel yang lagi mandi. Akhirnya mereka melihat Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa enggak seperti yang mereka sangkakan. Badannya bagus, sempurna. Ya. Nabi Musa malu dan dipegang itu batu kemudian ditinju. Sampai batu itu pesok. Nabi Musa ini terkenal tinjunya ini mematikan. Ngalang-ngalai tinju kelas berat. Kalau dipukulkan ke orang, satu kali mukul, mati orang. Itu keistimewaan Nabi Musa. Pernah terjadi, ya kan, mukul orang Mesir itu. Kaget, dipukul sekali langsung mati. Kaget, bukan dariku ini syaitan, kata Nabi Musa. Aku sebetulnya memberi peringatan, bukan membunuh. Ya, tapi mati, subhanallah. Nah, itu kisahnya. Jadi mereka mengganggu Nabi Musa. Baru mereka keluar dari laut. Ini akhlak Bani Israel. Baru mereka keluar dari laut. Diselamatkan oleh Allah. 400 tahun diperbudak sama Fir'aun. Diselamatkan oleh Nabi Musa. Mereka melintasi suatu desa. Di mana desa itu mengagungkan pohon besar. Mereka menaruh senjata-senjata di situ. Dikasih sesajen. Mereka ngomong apa kepada Nabi Musa? Ya Musa, ij'al lana aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, jadikan untuk kita seperti itu. Tuhan, maksud pohon itu. Sebagaimana mereka kayak gitu. Nabi Musa enggak habis pikir. Na'udzubillah. Kok bisa kalian seperti ini? Mau berbuat kufur syirik, baru saja kalian masih basah ini, belum kering kayak kalian. Kok berbuat kufur? Bayangkan. Nabi Musa diganyang betul sama Bani Israel. Ya, hadirin sekalian. Nah itu, diganggu terus Nabi Musa. Ditinggal untuk menemui Allah, mengambil kitab Taurat. Enggak taunya mereka bikin apa? Ijl. Patung sapi dihiasi dengan emas. Dan subhanallah memang mengeluarkan suara.
Bukan ngomong ya, suara. Karena ini diambil dari tanah yang dinaiki oleh, yang diinjak oleh kudanya malaikat Jibril. Ini namanya, siapa namanya? Yang bikin itu? Samiri. Samiri melihat min asarir rasul, bekas-bekas utusan Allah malaikat Jibril itu. Dia melihat, maka diambil tanahnya itu yang diinjak oleh apa? Kudanya malaikat Jibril. Dilihat, diambil-ambil, dibikin patung, kemudian dilapisi dengan emas. Perhiasannya wanita-wanita Bani Israel yang mencuri dari wanita-wanita Mesir. Sempat mencuri, bayangkan. Hadirin sekalian. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya bisa mengeluarkan suara. Suara aja, bukan ngomong. Kaget orang Bani Israel. Katanya, Samiri ini Tuhan, ini baru Tuhan. Ya, sembah, disembah akhirnya. Nabi Musa 40 hari. Ya, datang, kaget Nabi Musa. Ya Allah. Mereka menyembah ijil, patung anak sapi. Langsung Nabi Musa ini sampai karena marahnya, Taurat ini dilempar sama Nabi Musa. Loh Taurat ini dilempar. Ini kesalahan Nabi Musa. Tapi karena apa? Marahnya luar biasa. Nabi Musa melihat kemungkaran, tidak sadar sudah. Langsung dibanting, dihancurkan Nabi Musa itu. Apa namanya? Patung itu dilempar ke laut. Ilahukumullah, Tuhan kalian Allah. Kok patung kalian sembah? Makanya dihukum sama Allah. Maka siapa yang terlibat harus bunuh diri sampai mati. Dulu begitu tobatnya, baru diampuni sama Allah. Kalau kita kan tobatnya cukup baca apa? Astaghfirullahaladzim, enggak ngulangi lagi. Dulu kalau Bani Israel salah, bunuh diri tobatnya. Baru diampuni sama Allah. Kita ini alhamdulillah, saya di bawah Nabi Muhammad ini muda. Dulu pada zaman Nabi Musa, kalau baju kena najis harus digunting. Nah kalau kita kena najis, gunting berapa kali? Bolong nggak akhirnya sarung kita. Ya. Kalau kita cukup cuci, kasih sabun, kering, sudah. Enak kan? Mudah agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Kalau zaman Nabi Musa, digunting yang kena najis ini. Hadirin sekalian, kita mau seperti itu, kan gitu ya. Dan ini kisah Bani Israel, kisah panjang. Ya, kebanyakan mereka ini apa? Menyelisih nabi-nabi, dan juga yang terkenal mereka ini apa? Qatlatul anbiya, suka membunuh nabi-nabi. Kalau enggak suka dengan nabi yang diutus, dibunuh sudah. Kira-kira bisa menghalangi bisnisnya, dihabisi nabi. Itu terkenal Bani Israel. Sebetulnya dicintai sama Allah mereka ini. Dikirim oleh Allah nabi-nabi. Bahkan satu waktu ada 4 nabi, 5 nabi, bayangkan. Kurang banyak. Kurang ajarnya yang Bani Israel. Ya, sampai sekarang ini. Paham ya? Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ini tadi jualan itu melebar sampai Bani Israel. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.